Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Ustazah doakan semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari materi kita yang kedua mengenai cerita fantasi. Adapun KD dari pembelajaran kita kali ini adalah 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi atau imajinasi. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah antum memperhatikan video pembelajaran kita kali ini, Ustazah mengharapkan antum mampu memahami pengertian, ciri-ciri, jenis, dan unsur dari cerita fantasi. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi ini sendiri merupakan jenis narasi di mana pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimilikinya karena cerita fantasi ini hanya berfokus pada fantasi dan imajinasi dari dirinya sendiri. Secara umum, teks cerita ini hampir sama dengan teks narasi secara keseluruhan, namun memiliki perbedaan pada alur, unsur, serta struktur cerita yang digunakan, di mana ceritanya biasa cenderung agak berlebih-lebihan. Ciri-ciri dari cerita fantasi ini sendiri yang pertama adalah cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Kemudian yang kedua, dia memiliki ide cerita yang sedikit berbeda. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh memiliki keunikan dan kesaktian. Yang kelima, ceritanya bersifat fiksi. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang ekspresif, variatif, dan ragam bahasa sehari-hari. Jenis cerita fantasi secara keseluruhan ada 4. Yang pertama adalah cerita fantasi total, di mana semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi pada dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi, nama, tempat, dan peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Yang ketiga, cerita fantasi sezaman, yaitu latar yang ada dalam cerita itu digunakan sezaman. Misalnya, dia membahas tentang masa lalu saja, masa kini saja, atau masa yang akan datang. Dan yang terakhir, cerita fantasi lintas waktu. Latarnya menggunakan 2 latar yang berbeda. Selanjutnya adalah unsur intrinsik. Pada bagian unsur intrinsik ini dibagi menjadi 7. Ada yang pertama atau poin yang pertama adalah tema. Tema merupakan makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema juga dapat bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. Pada dasarnya, tema merupakan dasar dari sebuah karya yang digunakan oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Yang kedua adalah latar. Latar kita kenal juga dengan setting, dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Kemudian tokoh, orang yang terdapat dalam sebuah cerita. Keempat, penokohan atau watak. Penokohan merupakan lukisan atau gambaran sifat dari tokoh yang terjadi dalam sebuah cerita. Sifat atau penokohan dari tokoh ini ada yang bersifat antagonis, protagonis, dan tritagonis. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang ketiga, di mana si penulis cerita berperan berada atau berada di luar cerita tersebut. Yang kedua, sudut pandang orang pertama, si penulis menjadi ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, sudut pandang campuran. Poin yang keenam adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang diberikan penulis dalam sebuah cerita. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalannya sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur konvensional yang kita kenal dengan alur maju, di mana peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut diceritakan dari awal sampai akhir. Yang kedua, alur non-konvensional yang kita kenal dengan alur mundur, di mana rangkaian peristiwanya disajikan dengan melihat atau flashback ke masa lalu. Yang terakhir adalah alur campuran, di mana rangkaian peristiwanya berloncat-loncat, dimulai dari awal dan mengulang lagi kepada masa lalu. Selanjutnya, unsur ekstrinsik.
pada unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bahasa, di mana bahasa ini merupakan sarana yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang itu sendiri. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini meliputi pemahaman terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil dari karangan-karangannya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh seorang pengarang. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Nah, bagaimana? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita kali ini. Tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai pengertian, ciri, jenis, dan unsur. Sekarang silakan antum perhatikan teks cerita fantasi berikut ini yang terdiri dari 2 paragraf. Baik, dari cerita tersebut bisa kita identifikasi. Jika kita lihat dari jenisnya, maka jenis dari cerita fantasi ini adalah fantasi irisan, di mana kejadian tersebut terjadi dalam kehidupan nyata. Pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian, jika kita lihat dari latarnya, cerita fantasi ini menggunakan cerita fantasi sezaman atau satu masa. Jika kita analisis unsur intrinsiknya, maka dapat kita temukan bahwasannya tema dalam cerita fantasi ini adalah tentang kehidupan. Kemudian latarnya ada jalan dusun, kemudian sekolah, kemudian latar suasananya sedih. Sementara untuk tokoh, kita dapat menemui bahwa tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah Muni. Penokohan atau karakter dari tokoh tersebut bersifat protagonis, yaitu baik. Kemudian sudut pandang, jelas sekali di sini ya nak ya, bahwasannya sudut pandang yang digunakan oleh si penulis adalah sudut pandang orang ketiga. Si penulis menceritakan tokoh lain yang berada dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian amanatnya, bisa pantang menyerah, tulus dan ikhlas menjalankan suatu pekerjaan. Kemudian alur, di sini adalah alur maju, berarti mengisahkan cerita ini mulai dari awal sampai akhir. Oke, kira-kira gampang ya. Itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga antum paham dan memahaminya dengan baik. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini. Nah, bagaimana? Sudah paham ya nak ya? Tentang materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang cerita fantasi. Untuk tugas, setelah antum memperhatikan video tersebut, buatlah ringkasan materi dalam buku catatan. Bisa antum tambah pengertiannya dari buku paket atau LKS yang sudah antum miliki. Kemudian yang kedua, jangan lupa buat basmalah hari dan tanggal dalam catatan tersebut. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.